adik-adik, selamat datang di ibadah Gen Kids GMI Genesaret. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah ini dengan mandi terlebih dahulu serta sarapan terlebih dahulu. Dan jangan lupa berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, siapkan Alkitab masing-masing dan juga buku catatan jika diperlukan. Dan pastikan adik-adik mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Shalom adik-adik Gen Kids, kita bertemu kembali dalam kasih sayang Tuhan di ibadah hari Minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita, mari siapkan hati, pikiran, untuk kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Melalui kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Engkau sudah membangunkan kami dari kegelapan tidur kami. Dan saat ini kami siap untuk beribadah menghadap hadirat yang kudus. Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang ada di tempat ini, berkati puji-pujian yang akan kami naikkan, berkati doa-doa kami, jawablah kami ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu pada saat ini boleh meneguhkan, menguatkan, dan juga memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah siap untuk memuji Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik Gen Kids, di pagi hari ini kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian yang berkata, Hari yang terindah. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita naikkan bersama-sama adik-adik ya, lagu pujian Hari yang Terindah. Terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku
cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Nah, adik-adik Gen Kids, sekarang kita akan bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian. Firman Tuhan ada di mana? Di hatiku. Mari kita nyanyikan pujian ini adik-adik, tentunya dengan sukacita, dengan senang, dengan kita mau menyatakan benar bahwa firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di mana? Ada di dalam hidupku. Bukan ada di tempat lain, tapi ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku. Nah, pujian nanti seperti itu adik-adiknya. Adik-adik masih ingat kan lagu ini? Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh siami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Halo adik-adik Gen Kids. Nah, mari sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, Lausemevi mau ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami juga bersyukur hari ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan Yesus boleh memberikan kepada kami kepandaian, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, Lausemevi senang sekali bisa bertemu kembali dengan adik-adik di pembelajaran firman Tuhan hari ini. Dan langsung juga percaya adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik, minggu ini Lausemevi mau bercerita dengan tema I love my family. Tentunya adik-adik udah tahu ya artinya. Artinya adalah aku cinta keluargaku.
Oke adik-adik, hari ini firman Tuhannya itu diambil dari Rut pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ke 22. Nah adik-adik berbicara tentang family atau keluarga. Apa sih artinya keluarga itu? Adik-adik bisa lihat nih ya, di slide yang sudah Lause siapkan. Di sini Lause siapin pohon adik-adik. Tapi ini bukan pohon jeruk atau pohon apel. Ini adalah pohon keluarga. Ya, keluarga adalah orang-orang terdekat yang ada di sekitar saya. Jadi kalau keluarga di rumah berarti adalah orang-orang yang adik-adik bisa temui ketika adik-adik ada di rumah. Penasaran ada siapa aja adik-adik? Yuk kita buka ya. Ada siapa sih di rumah? Ada oma, ada opa, ada papa, ada mama, ada saya, ada om, tante, juga sepupu-sepupu. Nah adik-adik mungkin ada di antara adik-adik yang Lause saya punya dede atau saya punya cece. Terus misalnya di rumah juga ada mbak asisten rumah tangga ya. Nah berarti itu semua masuk ke dalam pohon keluarga. Berarti pohon keluarga adik-adik itu lebih besar lagi dari yang contoh yang Lause tuliskan di sini ya. Nah adik-adik keluarga itu nggak cuma yang ada di rumah aja, tapi ada juga yang di sekolah. Kita mau lihat yuk keluarga adik-adik yang di sekolah itu ada siapa aja sih? Kita buka ya. Ada guru kelas, ada kepala sekolah, ada teman sekelas, ada tante atau om ya. Tante atau om ini adalah orang tua dari temannya adik-adik. Terus adik-adik ada kakak kelas ya, misalnya adik-adik kelas 4 SD. Nah, adik-adik punya kakak kelas tuh ya, yang kelas 5 dan kelas 6. Adik-adik juga punya adik kelas, yaitu yang lebih rendah tingkatnya dari adik-adik. Jangan lupa, di sekolah juga ada ya, mbak yang membantu bersih-bersih di sekolah ya, karyawan sekolah. Terus juga pasti ada yang jaga keamanan, yaitu Bapak Satpam. Ya, itu adalah keluarga adik-adik di sekolah. Nah, Lause punya contoh lagi adik-adik keluarga yang di gereja. Ada siapa aja sih di gereja? Kita mau buka. Ada Lause, ada teman-teman adik-adik di gereja. Ada juga kakak-kakak di komisi remaja, ya mereka yang SMP dan SMA ataupun tingkatan kuliah. Adik-adik juga punya tante atau om di gereja, yaitu adalah orang tua dari teman adik-adik. Ada pemain musik ya, ada Lause yang bermain musik, seperti kalau di sekolah minggu kita ada Lause Odi ya. Kemudian ada pendeta dan juga ada karyawan gereja. Adik-adik itu adalah keluarga adik-adik. Misalnya ada di mana lagi? Di tempat les Lause, saya juga ada les musik misalnya ya. Maka adik-adik juga punya keluarga di tempat les musiknya adik-adik. Oke adik-adik, nah kalau kita masuk ke dalam Alkitab dari Pak Rut pasal pertama ayat 1 sampai 22 itu diceritakan tentang keluarganya Rut. Nah, seperti apa keluarga Rut? Yuk adik-adik kita belajar ya. Di sini langsung udah siapin ada pohon keluarganya Rut. Di situ ada nama Rut dan Orpa. Adik-adik Rut dan Orpa ini adalah orang Moab. Mereka tinggal di tanah Moab. Suatu ketika Rut dan Orpa ini bertemu dengan dua orang laki-laki adik-adik. Siapa ya namanya? Kita mau lihat nih. Oh, ternyata namanya Mahlon dan Kilyon. Nah, mereka akhirnya saling suka nih adik-adik dan mereka akhirnya menikah. Sehingga kita lihat nih pohon keluarganya sekarang ya. Rut masuk ke dalam pohon keluarganya Mahlon dan Kilyon ya. Si Orpa juga masuk ke dalam pohon keluarganya. Nah, adik-adik Mahlon dan Kilyon ini pasti punya papa mama dong ya.
Kita mau belajar siapa sih nama papanya Mahlon dan Kilion? Oh, ternyata namanya adalah Elimelek. Dan siapa nama mamanya? Nama mamanya adalah Naomi. Adik-adik, Elimelek, Naomi, Mahlon, dan Kilion, mereka itu bukan orang Moab, adik-adik. Mereka adalah orang Israel. Tapi saat itu terjadi bencana kelaparan di tanah Israel, sehingga mereka terpaksa untuk pindah. Mereka berpindah ke tanah Moab dan menjadi orang asing di tanah Moab. Adik-adik, ketika mereka tinggal di tanah Moab, terjadi sesuatu yang menyedihkan. Di sana Elimelek meninggal. Naomi sedih sekali karena kehilangan suaminya. Tapi adik-adik, dia tetap tinggal di tanah Moab. Dia dapat menantu, ada Ruth, ada Orpa, sampai 10 tahun lamanya. Setelah 10 tahun, ternyata adik-adik kembali terjadi hal yang menyedihkan, yaitu anaknya Naomi, Mahlon, dan Kilion itu juga meninggal. Sehingga adik-adik lihat di pohon keluarga ini, hanya tinggal sisa 3 orang. Naomi, Orpa, dan Ruth. Dan semuanya adalah wanita ya adik-adik. Pada saat itu adik-adik sangat sulit keadaannya untuk wanita itu untuk hidup sendiri tanpa adanya suami ataupun anak laki-laki ya. Jadi nggak dipandang adik-adik ya, susah untuk mencari makan. Sehingga pada saat itu Naomi memutuskan untuk kembali ke Israel. Karena dia juga mendengar ya, ternyata di tanah Israel itu sudah tidak lagi ada bencana kelaparan. Sehingga Naomi memutuskan untuk pulang. Namun bagaimana dengan Ruth dan Orpa? Apakah mereka mau ikut Naomi ke tanah Israel? Nah adik-adik, ternyata Naomi pun berpikir bahwa Ruth dan Orpa ini kan sebenarnya bukan orang Israel ya. Sehingga Naomi menyuruh Ruth dan Orpa untuk pergi pulang kembali ke rumah orang tua mereka. Namun Ruth dan Orpa itu tidak mau adik-adik. Mereka tetap mau ikut Naomi pulang ke Israel. Tapi adik-adik, si Naomi ini tetap memaksa Ruth dan Orpa untuk pergi pulang kembali kepada orang tuanya. Ya, karena Naomi juga bilang, aku sudah tidak punya anak laki-laki lagi. Tidak ada yang bisa aku nikahkan untuk kamu. Sehingga kamu harus pergi, pulang ke rumah orang tuamu dan carilah laki-laki lain untuk menjadi suamimu. Nah adik-adik, kalau Somevi mau cerita sedikit nih ya. Jadi kalau zaman dulu ketika misalnya nih ada suami dan istri dan suaminya meninggal, kalau suaminya itu punya adik laki-laki ya adik-adik, maka si istrinya ini boleh menikah lagi dengan adik laki-lakinya. Tapi dalam cerita Naomi ini, Naomi sudah tidak punya anak laki-laki lagi. Bahkan dia juga tidak punya suami. Bagaimana mungkin mau punya anak lagi? Sehingga saat itu dipandang oleh Naomi adalah lebih baik Ruth dan Orpa pergi kembali ke rumah orang tua mereka. Adik-adik, setelah 2 kali Naomi berbicara, akhirnya Orpa menurut. Orpa akhirnya pergi meninggalkan Naomi dan kembali kepada orang tua kandungnya. Sehingga adik-adik lihat sekarang di pohon keluarganya hanya sisa 2 orang, yaitu Naomi dan Ruth. Tapi bagaimana adik-adik dengan Ruth? Apakah Ruth juga meninggalkan Naomi? Mari adik-adik, Hause mau baca di dalam ayatnya yang ke-16. Ini adalah jawaban Ruth kepada Naomi. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati,
Aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari Engkau selain daripada maut. Wah, adik-adik, luar biasa ya. Ternyata Ruth ini tetap tidak mau meninggalkan Naomi. Bahkan dia bilang, bangsamu lah, atau bangsanya si Naomi itu adalah bangsaku. Jadi maksud Ruth sekarang adalah dia itu mau menjadi dianggap orang Israel ya, bukan orang Moab lagi. Walaupun dia tahu hidupnya Naomi itu sekarang susah, tapi dia tidak meninggalkan Naomi. Adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini? Adik-adik, ketika Ruth menikah dengan Mahlon, maka Ruth menerima Naomi sebagai anggota keluarganya. Dan dari Naomi dan keluarganya inilah Ruth itu merasakan atau belajar tentang firman Tuhan dan kasih Tuhan. Dan dia menjadi percaya kepada Tuhan. Dan tidak lupa adik-adik, ada kuasa Tuhan yang memberikan kasih di hatinya Ruth dan membuat Ruth itu tetap setia kepada Naomi dan tidak meninggalkan Naomi walaupun Naomi sedang kesusahan. Ya, adik-adik, apa yang bisa kita lakukan saat ini ketika kita belajar dari cerita Naomi dan Ruth? Adik-adik, kita mau selalu bersyukur untuk anggota keluarga yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Baik itu keluarga di rumah, di sekolah, di gereja, di tempat les, atau di mana-mana di tempat adik-adik berada. Dan adik-adik, kita juga mau belajar untuk memiliki kasih Tuhan dan boleh membantu anggota keluarga kita jika ada yang sedang kesulitan. Nah, misalnya ada yang tanya, malah saya masih kecil, gimana caranya saya mau menolong? Adik-adik jangan lupa, walaupun kita masih kecil, kadang-kadang kita tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Adik-adik bisa menolong dengan cara mendoakan anggota keluarga adik-adik yang sedang kesusahan itu. Adik-adik bisa menyebut nama dari anggota keluarga adik-adik yang sedang kesusahan di dalam doa adik-adik. Adik-adik minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan yang boleh menolong keluarganya adik-adik. Ya, nggak itu aja adik-adik. Misalnya nih ada yang rumah saudaranya mungkin kebanjiran, tapi rumahnya adik-adik ini aman, nggak kebanjiran ya. Nah, adik-adik bisa menolong dengan cara mengajak saudaranya adik-adik itu untuk nginap sementara di rumahnya adik-adik. Masih banyak sekali adik-adik cara untuk kita menolong anggota keluarga kita. Dan Lasu berharap adik-adik, ketika adik-adik juga tumbuh dewasa, adik-adik boleh terus ingat untuk selalu menolong anggota keluarganya adik-adik. Ya. Oke adik-adik, kita mau menutup ibadah ini, pembelajaran firman Tuhan ini dengan ayat hafalan. Ayat hafalan yang pertama diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Ini yang lebih pendek untuk adik-adik kelas Nu dan Esther. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, kemudian yang berikutnya, untuk adik-adik kelas Daud dan Daniel dari 1 Petrus 4 ayat 8a. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Oke adik-adik bisa hafalin di rumah, kemudian adik-adik rekam, dan videonya boleh dikirimkan ke Lause kelas masing-masing untuk mendapatkan bintang. Ya. Oke adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang firman Tuhan dan Lause Mevi juga mau mengajak kita untuk mengakhirinya kembali dengan berdoa. Yuk adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar dari cerita Ruth dan Naomi. Kami belajar bahwa Ruth memiliki kasih yang dari Tuhan, sehingga Ruth tidak meninggalkan Naomi meskipun keadaan Naomi sedang susah. Tuhan Yesus, ajarkan kami sedari kami kecil hingga kami dewasa
untuk kami boleh selalu mengingat dan juga menolong orang-orang yang ada di sekitar kami di saat mereka sedang kesusahan. Berikanlah kami kasih Tuhan dan kepekaan yang dari Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari siapkan persembahannya dan nanti adik-adik bisa memberikan persembahan yang terbaik di kotak celengan atau kotak persembahan masing-masing. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita menyanyikan satu pujian yang berkata, "Ku bawa persembahanku." Mari benar dengan sungguh-sungguh kita mau membawa persembahan kita yang terbaik. Untuk siapa adik-adik? Tentunya kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kita percaya adik-adik, persembahan ini boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan melalui persembahan yang kita berikan kepadanya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku syukur kemana? Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Ya, mari adik-adik boleh memasukkan persembahannya di tempat kotak persembahan yang kita sudah siapkan masing-masing. Nanti kotak persembahan ini kita akan bawa kepada Tuhan di saat nanti kita bisa bergereja bersama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Katakan apa? Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur,
sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ya, mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah memberi persembahan. Segala yang terbaik kami sudah berikan. Terimalah persembahan kami ini sebagai korban syukur yang kami berikan kepada Engkau dari anak-anak Gen Kids. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, Elsa punya beberapa pengumuman penting nih. Yuk disimak baik-baik. Yang pertama, Elsa kembali mengajak adik-adik untuk tetap setia hadir bersama dalam ibadah online setiap minggunya melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu jam 7.45 pagi. Link ibadah akan di-share oleh host kelas masing-masing. Lalu berikutnya, bagi adik-adik yang mau menghafal ayat hafalan minggu ini, bisa merekam video ayat hafalannya dan dikirimkan ke WhatsApp host kelas masing-masing. Elsa tunggu ya. Dan bagi adik-adik yang mau bersaksi dan memuji Tuhan, bisa juga mengirimkan videonya ke WhatsApp kelas masing-masing. Nah adik-adik Gen Kids, puji nama Tuhan kita sudah bisa melewati ibadah sepanjang hari ini dari awal. Terus mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan. Saat tibanya kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Mari saya ajak lagi kembali untuk lipat tangan. Dan kita akan menutup doa dengan doa akan sekolah minggu kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami sudah melewati ibadah ini karena anugerah-Mu. Berkati kami sepanjang minggu ini. Dalam segala hal yang kami lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu. Berkati Papa dan Mama dalam bekerja, dalam berusaha. Berkati lose-lose yang mempersiapkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bersama dengan mereka. Dan karena itu segala puji hormat kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami menutup ibadah sekolah minggu kami ini dalam nama Allah Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Mari sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik Gen Kids. Selamat hari Minggu. Happy Sunday today for all. Amin. Shalom Nasa dan teman-teman, aku mau menyanyikan lagu He is Able. He is able, He is able, I know He is able, I know my Lord is able to carry me through. He is able.